Tidak pernah terjadi dalam sejarah di Wailah, Aceh Barat, bila seseorang meninggal dunia, ribuan orang datang melayat kecuali pada waktu wafatnya Abu Ibrahim Wailah. Selama 30 hari penuh, masyarakat Aceh berduyun-duyun datang ke Wailah untuk memberikan penghormatan terakhir mereka. Setiap hari, ribuan orang datang untuk menyampaikan duka mendalam atas wafatnya Abu Ibrahim Wailah. Pihak keluarga almarhum pun pada akhirnya mesti menyiapkan banyak makanan dan minuman untuk menjamu mereka. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa Ibrahim Wailah bukanlah orang sembarangan, melainkan seorang ulama yang sangat mulia. Abu Ibrahim Wailah dikenal luas sebagai seorang ulama karismatik yang berasal dari tanah Aceh. Masyarakat Aceh lebih mengenalnya dengan sebutan Abu Ibrahim Keramat. Adapun nama lengkapnya adalah Tengku Ibrahim bin Tengku Sulaiman bin Tengku Husain. Beliau dilahirkan di Kampung Pasi Aceh, Kecamatan Wailah, Kabupaten Aceh Barat pada tahun 1919. Beliau berasal dari keluarga ulama, sebab ayah, kakek maupun leluhurnya bergelar Tengku yang dalam bahasa Jawa sering disebut dengan istilah Kiai. Istilah ini menunjukkan akan kealiman seseorang di bidang ilmu agama. Abu Ibrahim Wailah menempuh pendidikan formalnya hanya sampai tamat sekolah rakyat atau SR. Beliau lebih banyak menempuh pendidikan informal, di antaranya menempuh pendidikan dayah atau dalam istilah Jawa lebih dikenal dengan pesantren salaf atau tradisional. Selama 25 tahun, tidak kurang dari 12 tahun beliau habiskan untuk berguru secara langsung kepada Syekh Mahmud, seorang ulama asal Lok Ngah Aceh Besar, pendiri Dayah Bustanul Huda di Kecamatan Belang Pidi, Aceh Barat Daya. Lalu sekitar 3 tahun lamanya beliau pergunakan untuk mendalami ilmu torekot pada Syekh Mudawali. Sebelum itu beliau juga berguru kepada Syekh Muhammad Arsyad dan Tengku Bilal Yatim. Abu Ibrahim Wailah dikenal sebagai seorang manusia yang nyeleneh. Beliau digambarkan sebagai seorang yang gemar mengembara sebagaimana para pelaku sufi di masa lalu. Kabarnya, beliau pernah menghilang sebanyak 3 kali tanpa satu orang pun sanak keluarga yang mengetahuinya. Pertama, beliau menghilangkan diri selama 2 bulan. Kedua, beliau menghilangkan selama 2 tahun. Dan terakhir kalinya, beliau menghilangkan diri selama 4 tahun. Jadi, secara keseluruhan, beliau pernah menghilangkan diri, konon mengembara dengan pakaian yang compang-camping selama 6 tahun 2 bulan. Sampai-sampai masyarakat menganggapnya sebagai orang yang sudah hilang kewarasannya. Meski dikenal nyeleneh, Abu Ibrahim Wailah tetap mampu membangun rumah tangga yang harmonis bersama 2 orang istrinya. Dari istri pertamanya, yang bernama Umi Rukiah, beliau memperoleh 3 orang anak, seorang laki-laki dan 2 orang perempuan. Sementara dari istri yang kedua, yang dinikahinya 2 tahun sebelum meninggal, beliau tidak memperoleh keturunan. Dari kedua istrinya ini, Ummu Rukiah adalah wanita yang paling lama mendampingi Abu Ibrahim Wailah semasa hidupnya. Tak heran, Umi Rukiah lah yang paling banyak merasakan pahit dan manisnya hidup bersama dengan orang nyeleneh seperti Abu Ibrahim Wailah ini. Mengenai karomah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata memberikan karomah kepada Abu Ibrahim Wailah sebagai tanda kewaliannya. Sayangnya, karomah Abu Ibrahim lebih banyak berkaitan dengan hal-hal yang tidak logis atau irasional. Misalnya, beliau seringkali mendatangi tempat orang-orang yang tengah tertimpa musibah atau sedang mengalami kesusahan. Saat mendatangi tempat tersebut, Abu Ibrahim Wailah tidak melakukan hal apapun kecuali hanya berdoa saja. Lalu selesai berdoa, ia segera pergi dari tempat tersebut tanpa meninggalkan pesan apapun kepada tuan rumah. Dalam suatu perjalanan, Abu Ibrahim pernah secara tiba-tiba berhenti di suatu tempat.
Beliau lalu masuk ke sebuah rumah milik seorang warga. Kemudian beliau mengelilingi rumah tersebut sambil berzikir dan berdoa. Setelah itu beliau segera pergi begitu saja. Tentu saja perilaku ganjil dari Abu Ibrahim Wailah ini menarik perhatian banyak orang. Sebagian orang memaknai perilaku ganjil Abu Ibrahim Wailah ini sebagai sebuah perilaku positif yang mungkin dimaksudkan agar penghuni rumah itu terhindar dari bahaya atau mendoakannya agar dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, tak jarang sebagian orang juga memaknainya secara negatif, sehingga predikat tidak waras lalu dilekatkan kepadanya. Ke rumahnya yang lain, konon Abu Ibrahim Wailah dapat melakukan perjalanan lebih cepat daripada kendaraan bermotor atau mobil. Abu Ibrahim dikenal orang sebagai orang yang gemar berjalan kaki, sekalipun harus menempuh jarak jauh hingga puluhan kilometer. Pernah suatu ketika beliau berjalan kaki dari Teunom menuju Meulabo. Perjalanan ini bila menggunakan kendaraan bermotor akan memakan waktu 1-2 jam. Namun, Abu Ibrahim dapat sampai lebih cepat sekalipun hanya dengan jalan kaki. Dibandingkan orang yang menggunakan motor, beliau dapat sampai di tempat lebih dahulu. Demikianlah sepenggal kisah ihwal biografi dan karomah dari Abu Ibrahim Wailah. Beliau wafat pada hari Sabtu tanggal 18 Juli 2009 di Pasih, Aceh, Kecamatan Wailah Induk, Kabupaten Aceh Barat. Usianya kala itu sudah sangat senja, yakni 90 tahun. Meski demikian, sampai akhir hayatnya, beliau selalu banyak berzikir dan berdoa. Hingga hari ini, makamnya selalu ramai dikunjungi peziarah. Semua ini membuktikan bahwa Abu Ibrahim Wailah bukanlah manusia sembarangan, melainkan seorang manusia yang setelah wafat pun Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memuliakannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat dan maghfirahnya kepada Abu Ibrahim Wailah. Amin ya rabbal alamin.